Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar. Sekarang kita belajar tentang salah satu materi pengantar dari administrasi sistem jaringan atau disingkat ASJ. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkenalan dari sistem operasi di bagian bab awal atau halaman pertama kita belajar. Kita akan mengenal dulu apa itu sistem operasi dan lebih fokusnya saya tentang penggunaan dari sistem operasi itu seperti apa. Oke, di sini saya membagi dari 3 bagian. Yang pertama di sini ada turunan dari sistem operasi. Yang kedua adalah tampilan sistem operasi. Yang ketiga adalah fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Oke, yang pertama dari turunan sistem operasi terdapat dalam 2 golongan besar. Yang pertama adalah golongan Unix. Di sini golongan Unix. Yang berikutnya adalah golongan non-Unix. Dan golongan Unix sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah macOS. Di sini bintang ya, atau turunan dari BSD, Linux, dan termasuk juga Android, ada turunan dari Linux juga. Dan kemudian adalah golongan non-Unix adalah Windows, dan ini adalah versi-versi Windows dari Windows XP ke Windows 11 yang terbaru saat ini. Oke, kita akan fokus ke golongan Unix terlebih dahulu. Di sini BSD sendiri terdapat 3 turunan besar dari BSD, yaitu NetBSD, FreeBSD, dan OpenBSD. Di sini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk jaringan dan server. Untuk NetBSD ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan jaringan, FreeBSD untuk server, dan OpenBSD ini lebih banyak dikembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti jaringan ataupun server juga. Oke, yang berikutnya adalah turunan dari Linux. Linux sendiri ada Ubuntu, Debian, Mint, Kali, CentOS, dan masih banyak turunan-turunan Linux yang lainnya. Dan Android sendiri digunakan di smartphone yang mungkin lebih banyak kita gunakan ya. Banyak yang smartphone menggunakan sistem Android, dan ini termasuk golongan Linux, dan saya mungkin sebutkan di sini adalah golongan dari Unix. Berikutnya untuk Windows, di sini ada Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 81, 10, dan 11. Ya, di sini variannya adalah dan versinya. Oke, kita lanjutkan ke halaman yang kedua. Di sini jenis tampilan dari sistem operasi saya buat menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah GUI atau GUI, dan bawahnya adalah CLI atau Command Line Interface. Dan GUI sendiri termasuk Windows, macOS, dan Linux desktop. Karena saya nuliskan Linux desktop, di bawahnya di sini ada Linux server. Nah, GUI itu seperti apa? GUI itu ya kurang lebih ada tampilannya, ada grafiknya. Tapi kalau command line interface itu dia cuman basisnya teks. Jadi ketika kita menjalankan sistem operasi atau komputer atau servernya itu harus menggunakan sebuah perintah. Dan di sini ada Ubuntu server, ada Debian server, Alma server, dan Rocky Linux server. Dan di sini juga ada keluarga dari BSD yang saya sebutkan tadi, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Ini juga ada yang basisnya desktop dan ada juga yang basisnya server. Oke, kemudian fungsi dari sistem operasi itu sendiri ada yang digunakan sebagai server, sebagai desktop. Desktop ini seperti komputer yang umum kita gunakan, seperti kita gunakan sebagai Office atau editor, misalnya editor foto, video, atau kita mengerjakan tugas, mungkin itu bisa disebut komputer desktop, dan sistem operasi digunakan sebagai kebutuhan desktop. Yang berikutnya adalah komputer berbasis cyber security. Mungkin ini saya pecah agar mungkin bisa dipahami, karena nggak semua komputer juga digunakan untuk cyber security. Biasanya mereka memerlukan alat-alat khusus
seperti alat-alat jaringan, biasanya melakukan penyadapan atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu ada komputer khusus yang digunakan untuk cyber security. Bisa digunakan untuk penggunaan militer atau dari kepolisian. Yang berikutnya adalah fungsi sistem operasi sebagai IoT atau Internet of Things. Ini lebih tepatnya adalah sistem operasi yang digunakan seperti kebutuhan hardware yang dibuat otomatis, misalnya pintu terbuka otomatis misalnya kan, atau alarm kebakaran otomatis. Biasanya ada OS-nya, tapi walaupun nggak semua ada OS-nya, tapi kalau kita gunakan saat ini seperti penggunaan dari Raspberry Pi, itu dia udah menggunakan sistem operasi Raspbian. Jadi disebutkan saya di sini masukkan adalah IoT. Yang berikutnya adalah fungsi dari sistem operasi di smartphone. Smartphone ini ya di handphone kita itu ada sistem operasinya, dan ada yang Android, ada yang iPhone ya. iPhone dia turun dari macOS. Yang berikutnya adalah microcontroller. Ini mirip dengan IoT, tapi kalau kita bahas IoT dia lebih ke teknologi yang lebih maju ya, seperti sensor, seperti sesuatu hal yang otomatis. Tapi kalau microcontroller ini mungkin saya arahkan seperti penggunaan TV digital, TV, smart TV, dan mungkin yang lain ya. Seperti DVD, saya pernah baca ternyata dia juga ada DVD recording, itu dia ada sistem operasinya, dan mungkin bisa kita arahkan dia mempunyai sistem operasi. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari saya secara singkat tentang perkenalan sistem operasi. Dan untuk kita lebih mengenal lagi, mungkin kita akan fokusnya ke bagian yang Linux. Kita buka di sini, nama websitenya adalah DistroWatch. Saya paste di sini biar kelihatan. DistroWatch ini akan menampilkan banyak varian-varian dari Linux. Mungkin yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah NetBSD. Coba kita cari di pencarian di sini ya, NetBSD. Mungkin kalau kita baca, NetBSD ini sistem operasi NetBSD ini origin USA atau Amerika, base-nya di independen karena dia dibuat khusus ya, bukan berdasarkan turunan, dan tipe OS-nya adalah BSD. Di sini kita baca ya, NetBSD is free. Ya, free ini artinya adalah bebas dan gratis, secure, aman ya, highly compatible, Unix-like. Di sini maksudnya adalah keturunan dari Unix yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah tampilan dari NetBSD, dan kategori dia adalah kategori desktop, Raspberry Pi, dan server. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan server. Oke, kita cek misalnya Debian di DistroWatch lagi. Nah, Debian ini kita baca lagi. Tipe OS Linux, tipenya adalah Linux, base-nya adalah independen, dia bukan keturunan OS lain. Dan di sini kategorinya adalah desktop ya, desktop yang sudah saya sampaikan, live medium, dan server. Live medium ini artinya OS-nya bisa diinstal di flash disk, jadi kita tidak perlu menginstal di laptop, tapi bisa jalan di flash disk untuk recovery atau perbaikan komputer yang sistem operasinya bermasalah. Untuk originnya di sini global, artinya tidak terdiri dari satu negara ya, tapi di sini keterangannya adalah global. Oke, yang berikutnya kita coba cari adalah Ubuntu. Nah, Ubuntu di sini OS-nya adalah Linux, based on-nya Debian. Ubuntu adalah turunan dari Debian dan dikembangkan tersendiri ya. Jadi Debian dikembangkan menjadi
Ubuntu. Di sini origin is layman, ya. Kemudian kategorinya beginner, artinya adalah pemula. Untuk pemula pengguna baru, desktop, server, dan live medium ini hampir mirip dengan Debian, tapi Debian tidak menyertakan beginner. Jadi bisa dikategorikan Debian bukan untuk pemula. Di sini desktop, server, dan live medium. Oke, berikutnya adalah kita cari untuk, kita cek lagi, Kali Linux misalnya, Kali. Nah, ini Kali Linux, dia keturunan based on Debian testing. Jadi ada versi Debian, ada testing, ada stable. Testing ini yang proses pengembangan. Dan di sini desktop, kategorinya adalah data rescue atau dia perbaikan data, bisa dibilang seperti itu. Forensik, ini forensik buat melakukan investigasi mungkin bahasanya. Live medium, dan nggak perlu diinstal di laptop juga bisa. Raspberry Pi, ini buat Raspberry, hardware yang saya bilang ada IoT. Yang kemudian adalah security. Security ini yang saya maksudkan tadi adalah cyber security. Ya, ini kebutuhan buat cyber security. Oke, itu yang mungkin bisa saya bacakan. Mungkin lebih banyak yang bisa dibaca lagi tentang sistem operasi yang udah saya sampaikan. Dan jika penasaran, kunjungi DistroWatch. Di sini ada ratusan distro dan informasinya yang bisa dibaca. Oke, terima kasih sudah menonton penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.